Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Opa Frans dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Opa Frans. Selamat pagi Kakak Joshua. Bagaimana kabarnya Opa hari ini? Becik-becik, Becik-becik, sehat-sehat, puji Tuhan. Opa, hari ini tanggal 30 April, hari terakhir di bulan ini. Kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa, Opa? Tentang Santo Paus Pius kelima. Baik, Paus Pius kelima ya. Nah, baik Opa, silakan dikisahkan bagaimana awal kehidupan dari Santo Paus Pius kelima ini. Ya, Santo Paus Pius kelima dilahirkan di Busco dekat Milan pada tahun 1504. Orang tuanya miskin, lalu dibawa ke gereja untuk mendapatkan permandian, dan nama permandiannya adalah Antonius Ghislieri. Baik. Nah, jadi meskipun orang tuanya miskin, begitu tidak mampu membiayai sekolah, tetapi kehidupan rohaninya tetap berjalan begitu ya. Nah, lalu dari keluarga ini bagaimana sebelum menjadi paus namanya Antonius Ghislieri ini, bagaimana Antonius ini menjalani kehidupan panggilannya, Opa? Ya, sejak usia muda sudah kelihatan sekali Antonius ini akan menjadi seorang gembala. Ya. Pada umur suatu ketika ada dua orang pastor Dominikan yang datang, dia sangat tertarik kepada anak muda ini, dan akhirnya dia sanggup membiayai karena kemiskinannya yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Dan selanjutnya pada umur 14 tahun dia bergabung di Ordo Dominikan. Ya, tentunya di sebuah seminari. Ya. Baik, jadi pada usia yang muda akhirnya Antonius ini bergabung menjadi seorang biarawan, dan dalam prosesnya itu bagaimana Opa selanjutnya setelah Antonius ini masuk ke biara dan kemudian menjadi seorang imam begitu, Opa? Setelah ditahbiskan menjadi imam, maka pada setahun kemudian dia ditahbiskan menjadi uskup. Ya. Setelah menjalani tugas sebagai seorang uskup, lalu dia tidak ditahbiskan menjadi kardinal. Baik. Ketika Paus Pius keempat wafat, maka diadakanlah konklav atau pemilihan paus. Sudah 3 minggu konklav itu berjalan, namun belum ada tanda-tanda untuk melahirkan seorang atau ditunjuknya seorang paus. Maka oleh nasihat Carolus Borromeus, orang santo, dia pun memberikan nasihatnya untuk memilih Kardinal Ghislieri untuk menjadi seorang paus. Ya. Dan akhirnya terpilihlah Antonius Ghislieri menjadi seorang paus, dan umat sangat bergembira karena mendapatkan seorang paus yang rendah hati dan baik dalam segala hal. Dan tentunya para kardinal pun setuju dengan pemilihan Antonius Ghislieri menjadi seorang paus. Tadi Opa sudah menceritakan dari seorang biarawan, menjadi imam, lalu menjadi uskup dan menjadi kardinal, dan kemudian menjadi seorang paus, pemimpin gereja universal begitu. Nah, dalam tugas penggembalaannya sebagai pemimpin gereja universal ini, gereja Katolik sedunia, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paus Pius kelima ini, Opa? Ya,
Paus Pius kelima ini sangat radikal, ya radikal dalam arti kata sangat tegas, yaitu dengan menyederhanakan tiap keuskupan maupun di dalam tata kelola kepausan. Baik. Ya, sangat menentang atau memberantas korupsi yang ada di dalam instansinya Paus Pius. Lalu Paus Pius kelima memerintahkan atau menghimbau kepada uskup-uskup di dalam lingkup kepausan untuk mendirikan seminari-seminari serta gereja-gereja dan memajukan ilmu kedokteran, ilmu seni, hukum, dan tidak lupa pendidikan bahasa Yunani dan Ibrani. Selain ilmu-ilmu yang tadi telah saya sebutkan, juga tidak lupa mendalami bahasa Yunani dan Ibrani, karena dengan bahasa itulah dapat menyingkap tabir rahasia pada zaman Yesus masih ada di dunia ini. Baik, jadi banyak hal yang dilakukan begitu ya pada masa kepausan dari Paus Pius kelima ini. Jadi meskipun banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia berusaha untuk memberikan yang terbaik begitu bagi gereja. Nah, lalu dalam masa kepausannya ini ada satu peristiwa yang cukup menjadi sejarah begitu, ketika pada masa itu sekitar tahun 1500 sekian itu gereja sedang dihadapi oleh ancaman dari Turki Utsmani, Turki Muslim yang ingin menguasai Eropa. Nah, bagaimana peran Paus Pius kelima ini sebagai pemimpin gereja menghadapi serangan musuh ini, Opa? Ya, pada pemerintahan Raja Selim kedua di Turki, dia berusaha untuk menyerang Italia dengan armada yang sangat kuat. Yeah. Dia mengancam untuk memusnahkan gereja-gereja di Italia dengan pasukan-pasukannya yang sangat besar. Yeah. Namun Paus Pius kelima menghadapi dengan memerintahkan para imam beserta umat untuk berdoa berdevosi selama 48 jam. Baik. Dan berdoa rosario terus menerus. Dengan demikian maka ketika serangan pertama di Malta, di bawah pimpinan Jenderal de la Fête, itu pasukan Turki bisa dipukul mundur. Baik. Namun Raja Selim mentertawakan bahwa Paus Pius kelima menghadapi Turki dengan berdevosi kepada Bunda Maria dan membunyikan lonceng-lonceng gereja pada saat-saat tertentu. Dan itu ditertawakan oleh Raja Selim kedua. Namun setelah banyak tertawa, maka 3 hari kemudian Raja Selim meninggal dunia. Namun demikian, tidak sampai di situ, maka rencana untuk menyerang Italia tetap berjalan. Pada tanggal 7 Oktober 1571, maka armada Turki berangkat menyerang Italia dengan pasukan laut yang sangat besar. Dalam perhitungan manusia, pasukan dari Kristen itu
pasti akan mengalami kekalahan karena jumlahnya sangat besar. Namun secara ajaib ketika kapal-kapal perang mendekat sampai kepada di Lepanto, namanya Lepanto di Yunani, maka terjadilah pertempuran besar sehingga korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Namun kemenangan ada di pihak Kristen karena memang banyak kapal-kapal yang karam dan pecah karena badai topan yang luar biasa yang kita dibantu dengan kekuatan yang tidak terlihat. Oleh karena itu para panglima perang dari Turki, dia memilih untuk mengundurkan diri karena dia merasa tidak mampu menghadapi pasukan dari Kristen. Baik, luar biasa sekali. Jadi kisah pertempuran di Lepanto ini menjadi sejarah bagi kita bahwa ternyata meskipun dari perhitungan manusia itu mustahil kita untuk menang, tetapi ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memberikan kemenangan kepada pasukan Kristen pada waktu itu, dan ini dicatat sebagai kemenangan, dan ini tidak lepas perannya dari Paus Pius kelima begitu, yang menganjurkan umat untuk terus berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria. Meskipun kita berpikir itu remeh, itu kayaknya tidak mungkin, itu mustahil, tetapi ternyata kekuatan itu, tadi Opa mengatakan ada kekuatan yang tidak terlihat yang ternyata itu secara ajaib bisa membantu kita mengatasi segala permasalahan, dan ternyata itu membawa kemenangan pada waktu itu. Lalu dari kisah pertempuran Lepanto ini, bagaimana kemudian akhirnya Paus Pius kelima ini tanggapannya setelah mengetahui bahwa pasukan Kristen menang, Opa? Ya, secara ajaib Paus Pius kelima ketika sedang berlangsung perang, beliau masuk ke dalam kapel pribadinya serta berdoa rosario secara terus-menerus. Namun secara ajaib ketika dia selesai berdoa, keluar dari kapela, dia merasa ada rasa syukur di dalam hatinya, dan ternyata perang di pertempuran di Lepanto itu dengan kemenangan Kristen. Yang sebetulnya kalau diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pada zaman itu komunikasi hanya dilewati dengan pasukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan kabar gembira tentang kemenangan Kristen di Lepanto. Namun Paus Pius kelima sudah mendapatkan firasat bahwa atau sudah tahu bahwa kemenangan ada di pihak Kristen. Nah, lalu setelah mengetahui kemenangan itu, kemudian ada tidak penetapan khusus dari Santo Paus Pius kelima ini, Opa, sebagai ungkapan terima kasih? Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Bunda Maria, maka setiap tanggal 7 Oktober diadakan peringatan kepada Bunda Maria secara khusus. Baik, secara khususnya Pesta Maria Ratu Rosari, begitu ya, Ratu Rosario, betul, karena melalui devosi kepada Bunda Maria, melalui devosi Rosario inilah pasukan Kristen mendapat kemenangan begitu. Baik, Opa, terakhir bagaimana dari perjalanan hidupnya Paus Pius kelima ini, bagaimana akhir hidupnya dan kemudian gelar kudusnya kepada dari gereja begitu, Opa? Gelar kudusnya dibeatifikasi pada 1 Mei 1572 dan dikanonisasi pada 1
1 Mei 1672. Dan kita lihat bahwa ternyata teladan dari Santo Paus Pius kelima ini terutama adalah tadi yang ketika pertempuran Lepanto itu Paus Pius memiliki kerendahan hati dan kepasrahan kepada bantuan Bunda Maria Rosario. Jadi ini adalah teladan yang bisa kita lanjutkan begitu ya, bahwa kita bisa berpasrah, kita rendah hati, dan kita memohon bantuan doa Bunda Maria melalui Rosario. Baik, terima kasih banyak Opa Frans sudah memberikan kisah kita yang luar biasa tentang Santo Paus Pius kelima, seorang paus yang dalam masa-masa genting gereja dia memberikan karya yang luar biasa sampai kepada kita saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Paus Pius kelima, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Om Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari ini